Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah yang saya hormati Bu Ros, Miati, kemudian para dewan guru beserta staf yang saya hormati, terima kasih sekali karena atas kehadirannya dalam acara diseminasi modul 1.4. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu bukan semacam saya mengajari Bapak Ibu, tetapi saya saling sharing atau berbagi informasi kepada Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah sering mendengar materi ini, mungkin duluan daripada saya gitu. Kan tetapi marilah sama-sama kita belajar kembali bagaimana memberikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi pada materi ini diseminasi modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Ini modul yang saya pelajari ketika saya mengikuti program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Besar. Gitu. Jadi di sini saya memberikan pemaparan apa materi yang telah saya pelajari selama ini kepada Bapak Ibu untuk dapat kita kembangkan secara bersama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi atau topik-topik yang akan kita bahas, ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Menurut kita, apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, ketika pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya kita kasih hukuman tapi hal positif gitu, membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Gitu. Jadi inilah yang akan kita pahami materi pada topik pembahasan diskusi kita kali ini. Dari pertanyaan pemantik 3 ini, apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar dan yang terbaik untuk murid kita di sekolah ini khususnya. Selanjutnya, pada materi kali ini ada 6 topik utama dalam budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Di sini kegiatannya, kemudian ada 2 orang ya, A dan B. Nah, kita dengan teman kita, kemudian kita merobek secari kertas. Kemudian kita tulis suatu benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kemudian kita genggam di salah satu tangan kita. Kemudian teman kita mencoba, gitu ya, mencoba segala daya untuk membuka kepala tangan kita, Bapak Ibu. Apakah dengan cara membujuk, atau diancam, atau dipukul gitu ya, atau menghadi, atau merayu, atau menyuap, atau apapun caranya. Bagaimanapun caranya, agar pada kepala tangan kita ini kita buka apa yang berharga di tangan kita. Gitu. Jadi di sini kira-kira Bapak Ibu bakal membuka atau tidak kepala tangan yang berisi hal yang berharga di dalam diri kita, gitu. Kemudian kira-kira kalau
kita buka itu kenapa? Gitu. Kalau misalnya nggak kita buka, itu juga kenapa? Jadi kira-kira ibu, kalau ibu mempunyai hal yang berharga di kepala tangan, kira-kira bakal dibuka atau enggak? Kira-kira siapa yang mau menjawab di sini ya Bapak Ibu? Yulia gimana Yulia? Menurut saya kalau memang itu sesuatu yang tidak harus orang lain tahu ya, memang untuk prinsip kita ini orang lain nggak boleh tahu rahasia, itu nggak perlu kita buka. Kalau memang sesuatu itu kadang-kadang boleh orang lain tahu, kalau udah dipaksa, nah itu bukan prinsip kita. Oke, ya Bu Yulia menjawab bahwasanya pada Bu Yulia mau apapun itu karena itu hal yang sangat berharga, Ibu Yulia nggak akan buka gitu ya. Jadi beliau nggak akan membuka kepala tangannya karena itu sangat berharga. Tetapi ada kalanya ya Bu ya. Nah, ketika Sesuatu itu bisa dibuka. tergantung, intinya tergantung apa yang di genggaman tadi. Oke, terima kasih Bu Yulia. Kemudian pada kegiatan kepala tangan tersebut, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kenapa? Gitu. Apa alasannya Anda membuka kepala tangan Anda? Kemudian yang B, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tetap ditutup ya, Bapak Ibu, tidak dibuka-buka. Apa alasannya? Dalam kegiatan ini, kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol? Kira-kira siapa yang memegang kontrol kepala tangan kita tadi itu terbuka atau kita tetap menutupnya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol tersebut? Siapa Bu? Ya, benar sekali. Kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kontrol dirinya itu diri sendiri. Jadi kalau kita mau buka ya karena kita mau membuka gitu, bukan karena si A atau si B. Tapi kalau kita tetap mau menutup, ya memang karena kita mau menutup gitu. Jadi semuanya tergantung kepada diri sendiri. Artinya yang membuka, yang menjadi kontrol atau memegang kendali itu adalah diri kita sendiri gitu. Kemudian materi berikutnya, di sini adalah teori ilusi kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory. Jadi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol gitu. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini Bapak Ibu jangan beranggapan mentang-mentang kita guru, kita dapat mengontrol murid kita. Nah, jadi sebenarnya murid itu patuh terhadap kita atau mengikuti perkataan atau yang kita inginkan itu karena mereka mereka itu menyadari kalau mereka itu ya karena mereka mau dikontrol gitu. Nah, tapi kalau mereka sendiri tidak memberikan ruang untuk kita kontrol, tetap mereka tidak akan mau. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi terkadang seperti yang tadi, kalau kita hukum dengan hal-hal yang positif, kita suruh baca, kita suruh apa gitu kan, kita pikir itu karena itu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak, hasilnya tidak maksimal, bukan tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi jangan kita agar anak-anak ngurutin kita sebagai guru membuat mereka merasa bersalah agar untuk menguatkan karakternya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa bahwa karena kita dewasa, orang dewasa yang lebih paham, tahu yang terbaik untuk mereka, jadi kita berhak untuk memaksa anak didik kita atau peserta didik.
Kemudian selanjutnya ini adalah bagan disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan. Sebenarnya ini saya tidak jelaskan panjang lebar karena semuanya saling keterkaitan disiplin positif dari 6 topik yang bakal kita bahas hari ini. Jadi di sini bakal kita bahas semua mulai dari motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, kemudian nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, posisi kontrol. Di situ ada beberapa macam. Semuanya saling berhubungan dalam kita mendidik murid kita di sekolah. Kemudian selanjutnya Oke, selanjutnya apakah makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Bahasa Latinnya itu disiplina gitu ya. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, kemudian apa yang dia hargai. Namun Bapak Ibu, dalam maknanya kata disiplin telah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung makna disiplin ini semacam kesannya ketidaknyamanan terus memaksa. Jadi sekarang semacam disiplin itu udah berubah maknanya. Jadi bukannya apa yang harus kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Beralih dari makna kata disiplin, selanjutnya kita belajar tentang makna nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kaya. Kita berusaha untuk bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri, makanya kita nggak datang terlambat. Maka itu artinya kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian berikutnya, di antara ketiga motivasi tadi, kira-kira mana yang paling mendasari tindakan Anda? Pembahasan yang tadi, teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, kemudian ada juga motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, kita ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu namanya motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu adalah kita menghargai diri sendiri ya tadi. Ya kan? Kalau misalnya saya terlambat atau saya melakukan ini, saya bakal jadi orang yang kayak apa gitu. Jadi punya kesadaran diri sendiri. Sama kayak kita memakai helm pergi ke jalan besar gitu ya kan, ke jalan raya. Itu memakai helm apa karena takut ditilang polisi atau karena kita demi kesehatan kita atau keselamatan kita gitu. Jadi kalau memang karena polisi berarti kita menghindari hukuman, itu masih motivasi eksternal. Kita berarti masih memiliki motivasi eksternal. Tapi kalau kita pakai helm bukan karena takut dihukum, tapi karena demi keselamatan kita, berarti di dalam diri kita sudah memiliki motivasi internal. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara memberitahukan bahwa merdeka itu bukan hanya berarti kita bebas, tapi kita bisa mengatur atau mengontrol diri sendiri apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri yang terbaik ke depannya. Itu bukan hanya kita tidak bisa diperintahkan oleh orang lain dalam artian seperti tadi masih motivasi eksternal karena orang takutnya nanti dihukum atau maunya diberi penghargaan. Nah ini yang pertama, udah terjawab ya. Yang pertama,
Di sini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kebetulan sudah jawab ya. Kalau misalnya kita suruh, kalau anak terlambat, kita suruh mencatat di buku 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman, benar sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu kita hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo kita lihat hasilnya. Oke, benar. Kemudian yang ketiga, kita menyuruh anak membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, oke. Benar sekali ya kayaknya. Mantap ini. Pintar-pintar gurunya. Oke, ini konsekuensi. Kemudian berikutnya, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena nggak pakai masker di sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yap, hukuman. Jadi ini hukuman. Ini kita nanti jawab semuanya aja ya sekalian ya. Biar nanti sekali kita lihat hasilnya apa. Kemudian yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, kita simpan ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, Mama, pinter-pinter kayaknya saya salah dikasih materi ini sama Bapak Ibu ya. Oke, kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo, galau. Konsekuensi, ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Oke. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, ini ya. Jadi hukuman semua, termasuk hukuman. Kemudian, pinter loh Pak Ibu ya. Mantap. Jadi di sini saya lanjut. Di sini. Oke, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi saya nggak terlalu banyak membaca lagi karena udah terpampang semua di sini Bapak Ibu ya. Cuma intinya di sini hukuman itu membuat anak nggak suka disiplin gitu. Kemudian kalau dia konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat memaksa. Kan anak nggak mau disuruh lari dia gitu, jadinya terpaksa gitu. Sedangkan konsekuensi mereka itu bersifat tanggapan atau stimulus. Jadi kemudian yang hukuman yang paling penting menurut saya di sini, anak merasa marah, kemudian dia merasa bersalah, kemudian dia merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi dia hanya merasa diasingkan untuk sementara waktu saja, tapi dia bakal bisa kembali lagi untuk bersama-sama teman-temannya gitu ya. Jadi di sini intinya hukuman sama konsekuensi lebih bagus konsekuensi. Jadi kalau misalnya masalah seperti ini, misalnya ada anak-anak dia lebih ke bagaimana cara dia memperbaiki dirinya gitu, bukan kita menghukum yang bukan sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya dia mencoret buku teman, bukan berarti kita hukumannya itu kita suruh berdiri ke depan atau kita suruh lari, tapi kita suruh mengganti buku gitu. Nah, itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Nah, ini mungkin baru kita dengar. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah dengar. Saya baru juga dengar ini ya, selama mempelajari modul 1.4. Itu adalah restitusi.
Nah, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika sudah diperbaiki kesalahan mereka, mereka kembali lagi bersama teman-temannya, tetapi karakternya lebih kuat, gitu. Jadi restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka itu. Kemudian kita membantu mereka untuk berpikir bagaimana mencari solusinya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, gitu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, saya bahas tentang keyakinan kelas. Jadi di sini ada lingkaran. Ini lingkaran. Jadi lingkarannya sini namanya lingkaran pengaruh gitu. Yang pertama, apa maksud dari kata-kata yang pertama di tengah lingkaran warna merah atau pink ya itu? Itu peraturan kelas. Jadi dimulai dari peraturan kelas, pembiasaan budaya positif di kelas akan berubah menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas di setiap kelas telah tercipta, maka akan tercipta lingkungan positif bagi seluruh warga sekolah. Ketika lingkungan positif telah tercipta, maka otomatis budaya positif juga akan tercipta. Jadi bisa kita katakan ini dari ruang lingkup yang kecil, dari kelas, antar kelas, sekolah, bahkan bisa menjadi budaya positif di lingkungan masyarakat sekitarnya, gitu. Kemudian di sini saya ada melakukan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa-siswi saya. Video ini saya percepat Bapak Ibu ya. Jadi pada video ini karena berhubung waktu, ini videonya saya percepat. Video yang lambatnya ada sama saya. Dan saya sengaja hilangkan suaranya karena dipercepat. Di sini saya berikan informasi saja. Di sini saya memberikan informasi kepada anak-anak bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi setiap anak saya bagikan kertas karton yang di depan kelas. Kebetulan di situ mereka ada yang menuliskan di sini kata-katanya harus bersifat positif, jangan negatif. Contohnya ketika tidak membuang sampah di kelas misalnya, tapi jangan ditulis tidak membuang sampah di kelas, tapi diganti membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi tidak ada kata-kata tidak di situ. Jadi anak-anak di sini datang ke sekolah tepat waktu, membuat tugas, mengumpulkan tugas, memperhatikan guru, menjaga kebersihan. Itu mereka sendiri yang menulis, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kami bersama-sama anak-anak, itu kan terlalu banyak ya kertasnya ya. Jadi kan nggak mungkin mereka mengingat semuanya. Maka disingkatlah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya terdapat 4 poin. Di situ ada saya tuliskan di papan tulis. Kemudian nanti bakal ditempel juga di dinding. Yang pertama itu adalah tanggung jawab. Artinya tanggung jawab di sini termasuk di situ tepat waktu datang ke sekolah dan macam-macam, buat tugas dan macam-macam. Kemudian yang kedua, saling menghormati, artinya tidak makan di dalam kelas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan, gitu. Nah, di sini ini videonya, saya singkat saja. Kemudian ini yang tadi ya. Oke. Ini pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Jadi siswa di kelas 2A mengadu sama Bu Ambar bahwasanya Doni seringkali meminta bekal makan siangnya, Bapak Ibu. Apa yang
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Kenapa si Doni itu mengambil bekal makan siang teman-temannya? Dalam kasus Doni tersebut, jika Bapak Ibu menanyakan kepada Doni apa alasan dia melakukan hal tersebut, ya kan? Pasti kalau kita ada masalah seperti ini, pasti kita nggak langsung marah-marahin anak-anaknya. Pasti kita memanggil si Doni, kemudian kita menanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut. Bila jawaban Doni ketika ditanya, karena dia lapar. Karena dia lapar. Orang tuanya nggak bawa bekal makan siang, maka kebutuhan yang dia berusaha dipenuhinya, tadi kan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya kan? Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Itu kalau jawabannya itu. Kalau jawaban Doni, nih. Kalau jawaban Doni, karena dia senang ganggu temannya, senang. Terus jadi temannya perhatiin dia, ya kan? Terus kalau berarti nanti gurunya hubungi orang tuanya, kasih tahu. Jadinya orang tuanya nanti lebih memperhatikan dia gitu. Itu berarti kebutuhan yang sedang dipenuhinya itu adalah rasa kasih sayang. Berarti dia itu caper lah bahasanya, cari perhatian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kasus Doni tadi, kalau dia ngerasa hebat ya, ini dia jadinya dia merasa paling kuat di antara teman-temannya. Jadi kawan-kawannya takut sama dia. Jadi teman-temannya terpaksa mengikuti keinginannya. Itu berarti kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kekuasaan. Dia merasa berkuasa atas teman-temannya, gitu. Kemudian selanjutnya ini, kalau dia merasa cuma ya iseng aja, gitu, Bapak Ibu, ya nggak ada alasan apa ya, cuma senang aja gangguin kawan-kawannya, gitu. Itu berarti dia kesenangan ya, kebutuhan dasarnya, gitu. Yang kelima, ini mengenai posisi kontrol, Pak Ibu ya. Posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Di sini ada videonya, lebih mudah kita memahami dengan mendengarkan videonya dibandingkan cuman hanya kita baca ya Pak Ibu. Ini video yang sangat bagus. Ini udah maksimal ya. Mana ini? Speakernya kecil. Speakernya kecil. Di sini posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang anak terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau kita melakukan hal seperti ini berarti kita termasuk posisi penghukum. Sini kamu.
Posisi kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah posisi teman. Yang terakhir posisi pemantau atau monitor. Bukan, ini yang keempat ya. Ada yang terakhir ini. Yang terakhir adalah posisi manajer.
Bagaimana Bapak Ibu setelah menonton video tadi? Kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Semua ada ya? Iya benar, tergantung situasi ya. Mungkin ya, kalau saya cenderung seringnya itu pembuat rasa bersalah dan teman. Ternyata yang saya lakukan selama ini tidak terlalu yang efektif ya Bapak Ibu. Ternyata yang paling baik itu adalah posisi manajer gitu. Jadi di sini 5 posisi kontrol mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah lebih paham karena menonton video tersebut ya Bapak Ibu. Ini mungkin hanya untuk lebih diperjelas. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi ada 2 identitas gagal, yaitu ketika kita menjadi posisi kontrol itu menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita seorang guru menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu adalah kontrolnya itu dari luar atau eksternal. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu termasuk motivasi eksternal juga atau kontrol dari luar, tetapi masih bisa dikatakan masih bisa gitu ya. Itu adalah teman dan pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah identitas berhasil atau sukses, itu kontrol diri dalam artian motivasi internal, itu adalah sebagai manajer. Jadi kenapa yang identitas gagal yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu siswa cenderung karena menghindari hukuman Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya yang teman dan pemantau itu mereka mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan yang terakhir pada posisi manajer itu anak-anak cenderung dia menghargai diri sendiri. Di sini saya tidak menjelaskan panjang lebar. Di sini cuman hasilnya ya, perbedaannya. Perbedaannya Bapak Ibu sendiri tadi bisa lihat sendiri. Ketika penghukum berarti gurunya gimana? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan sebagainya. Sedangkan pembuat rasa bersalah lebih membuat anak merasa gimana ya? Bercelah mengatakan aduh ya. Kalau misalnya teman, guru cenderung membela muridnya gitu, karena udah semacam teman ya. Nah, jadi menutupi kesalahan. Kemudian kalau pemantau lebih ke kaku karena mengikuti aturan gitu. Kalau jam 7 nggak hadir atau jam 8 nggak hadir berarti nanti apa konsekuensinya gitu. Kemudian yang terakhir itu manajer. Manajer itu memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana dari pertanyaan-pertanyaan tersebut siswa mencari sendiri solusinya. Seperti tadi ya. Kira-kira apa solusinya? Saya menyetel alarm Bu. Kalau misalnya alarm yang kamu nggak kebangun gimana? Ada kakak saya Bu. Kalau nggak ada kakak kamu gimana? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mereka berpikir. Kita hanya membantu mereka. Kemudian hasilnya kalau penghukum siswa lebih cenderung memberontak. Mereka merasa kesal ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi karena nggak enak sama ibu Sarah lah misalnya, nggak enak sama ibu Sarah, ya udah terpaksa bohong daripada nanti ibu sedih gitu. Kalau misalnya teman, mereka jadi ketergantungan Bapak Ibu. Itu sama kayak teman, ketergantungannya gini. Ketika sama saya memposisikan diri sebagai teman, siswa atau murid cenderung itu patuhnya hanya kepada saya. Ketika kepada guru lain, mereka nggak patuh lagi gitu, karena mereka menganggapnya yang lain ya bukan teman gitu. Kemudian posisi pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada ibu itu datang, misalnya saya sebagai posisi pemantau, kalau saya datang berarti ada ibu nih gitu ceritanya, berarti saya nggak boleh terlambat gitu. Kemudian kalau posisi manajer,
tidak ada hubungan dengan siapapun, mereka lebih ke diri sendiri, gitu. Kemudian di sini saya nggak panjang lebar lagi. Intinya dari 5 posisi kontrol tersebut, manajer bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses. Pertanyaannya, apakah mungkin dalam lingkungan sekolah kita ini kita selalu menggunakan posisi manajer? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Coba Ibu gimana Bu? Kayaknya kalau lingkungan kita ini ada yang perlu sebagai manajer, ada yang siswa kadang-kadang perlu kita sebagai pemantau gitu ya. Benar sekali Ibu ya, menurut saya juga seperti itu, dan menurut teman-teman kami yang lain sama CGP juga begitu, instruktur kami juga begitu mengatakan ada kalanya gitu. Walaupun posisi manajer yang terbaik, tetapi ada kalanya kita bisa menggunakan posisi pemantau gitu. Kenapa? Sebagai menjadikan efek yang jera atau yang efek yang sedikit gitu. Karena ada hal yang tidak bisa kita laksanakan dengan hanya sekedar menjadi manajer. Ada kalanya kita bisa menggunakan posisi kontrol yang lain, meskipun posisi manajer yang terbaik gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Oke, selanjutnya ini kasus 1 ya. Ini penerapan segitiga resolusi ini sudah saya terapkan di sekolah. Mungkin ada pada untuk saat ini baru 2 kasus. Kasus yang pertama, Kamis pagi, Bu Sana tidak belajar pelajaran penting. Kebetulan saya nggak mengajar pada hari Kamis itu, saya tidak hadir karena ada rapat penting. Kemudian saya memberikan siswa kepada kelas 9 agar kelasnya nggak kosong. Ternyata salah satu siswa, Syifa, tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia malah tiduran di meja, akhirnya justru tertidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Syifa tidak mengumpulkan. Ya gitu. Nah, jadi keesokan harinya saat mengoreksi tugas, saya melihat ada satu orang anak yang nggak kumpul tugas. Akhirnya saya memanggil Syifa untuk klarifikasi. Jadi di sini saya melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah rancangan tahapan untuk memudahkan guru sama orang tua melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Restitusi yang tadi kita bahas tadi. Restitusi tapi yang ini karena dia punya tahapan, 3 tahapan, disebut dengan segitiga restitusi. Di sini kira-kira kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya, mungkin saya lupa mengumpulkan tugas. Syifa datang kan kemarin, Nak? Ya, datang, tapi saya lupa mengumpulkan tugas. Iya Syifa, setiap orang itu pasti punya salah ya Nak ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap tindakan kita itu pasti ada sebabnya. Kira-kira kenapa Syifa nggak ngumpulin tugas? Biasanya Syifa selalu kumpulin tugas. Bu, semalam saya begadang main HP jam 12 sampai jam 12 malam. Terus saya pas di kelas tertidur, jadi lupa mengerjakan tugas. Kamu masih ingat Syifa dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang kita buat itu sesuai nggak dengan tindakan yang kamu lakukan sekarang? Enggak. Keyakinan kelas yang mana? Tanggung jawab. Ya, benar sekali ya. Jadi gimana caranya supaya untuk menyelesaikan masalah kamu ini Syifa? Pertama, saya minta maaf Bu karena saya tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya berjanji tidak akan tidur larut malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugasnya besok ya Bu. Ya, benar sekali ya Syifa ya.
Ibu apresiasi tanggung jawab kamu. Ibu kan nanti tugas kamu dikumpul ya nak ya. Silakan kembali untuk istirahat nak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus yang pertama itu Syifa ya. Saya memanggil Syifa ke ruangan, kemudian menanyakan apa alasannya tidak mengumpulkan tugas. Ternyata Syifa bermain HP sampai tengah malam, jadinya dia ngantuk paginya, kemudian jadinya tidak membuat tugas. Jadi di situ membuat segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, kemudian langkah berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah kasus Iman. Iman di sini. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Silakan duduk. Iman, kira-kira kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini nak? Karena mak saya panjang. Iya benar sekali, tadi di kelas ibu lihat rambut kamu panjang sekali. Iya Bu, saya belum memotong rambut saya Bu. Iman, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi setiap tindakan kita itu pasti ada penyebabnya. Kira-kira kenapa ya anak ibu belum potong rambutnya? Saya lupa Bu. Habis itu rambut saya suka juga rambut panjang Bu. Keren juga Bu. Keren ya. Oh ya Iman, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang udah kita buat? Masih Bu. Keyakinan kelasnya apa? Kira-kira kalau misalnya yang kamu lakukan ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Keyakinan kelas yang mana? Kerapian, kebersihan. Iya benar sekali. Ternyata Iman masih ingat ya dengan keyakinan kelas yang udah kita buat. Kira-kira Iman punya solusi nggak dengan permasalahan Iman ini? Mungkin saya akan memotong rambut saya biar rapi. Kamu akan memotong rambut kamu nak? Ya. Kapan kamu akan melaksanakan potong rambutnya? Insya Allah nanti pulang sekolah Bu. Ya, saya apresiasi sekali ya dengan tanggung jawab kamu Iman. Kamu boleh kembali istirahat ya nak? Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa. Saya sekarang berada di kelas 3 SMP Negeri 1 Kuta Malaka. Saya tadi dipanggil Bu Sarah karena saya tidak mengumpulkan tugas. Saya senang sekali karena Bu Sarah tidak memarahi saya. Akan tetapi kami mencari solusi bersama-sama. Terima kasih Bu Sarah. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil segitiga restitusi di sekolah, di kelas dengan Syifa dan Iman mengenai tugas dan rambut panjangnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari pembelajaran atau hasil diskusi kita hari ini Bapak Ibu, pemaparan saya hari ini ada beberapa refleksi untuk diri kita sendiri, khususnya bagi diri saya sebagai seorang guru. Bagaimana terhadap murid kita? Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Kalau saya pribadi mungkin lebih ke bagaimana kita memposisikan diri kita kepada murid kita, gitu. Mungkin selama ini saya memposisikan diri sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Mulai dari sekarang saya akan berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu mungkin merasa agak terpukul sedikit ya, karena ada beberapa materi yang ternyata selama ini salah saya lakukan gitu. Mungkin Bapak Ibu mempunyai pandangan sendiri juga. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan secara nggak langsung. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya perhatikan segitiga restitusi tadi itu sebenarnya udah sering kita laksanakan juga
Bapak Ibu gitu. Cuman kita nggak tahu apa namanya gitu. Karena keseringan kalau ketika siswa ada membuat masalah, ketika kita panggil ke kelas atau kita panggil ke kantor, kita pasti akan menanyakan beberapa pertanyaan dan berdiskusi dengan siswa untuk penyelesaian masalah. Cuma perbedaannya kita nggak tahu itu namanya segitiga restitusi. Kemudian mungkin tahapannya terbalik-balik gitu, Kemudian yang ketiga, peran amung seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi selama ini kita bagaimana ke siswa ternyata. Dan yang paling penting untuk kita semua, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Among itu bisa dikatakan sebagai bagaimana kita mengajar siswa itu bukan hanya kita mendidik dan mengajar, tapi seolah-olah itu adalah anak kita sendiri gitu. Nah, bagaimana kita mencintai siswa kita seolah-olah itu anak kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, mungkin hanya ini pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiati sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Malaka sangat mendukung dan berterima kasih terhadap Ibu Sarah yang sudah melaksanakan diseminasi yang sangat baik di SMP Negeri 1 Kota Malaka. Harapan kami ke depannya, semoga program ini menjadi motivasi bagi guru-guru lain sehingga berlanjut ke depannya dan menjadi awal atau langkah yang baik bagi Ibu Sarah sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Semoga ke depannya Ibu Sarah menjadi yang terbaik dan menjadi panutan bagi guru-guru lain dan semoga ilmunya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Kemala. Saya merupakan guru SMP Negeri 1 Kota Malaka. Saya akan memberikan umpan balik mengenai budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Sarah di sekolah ini. Terima kasih kepada Ibu Sarah yang telah berbagi ilmunya sehingga kami semakin paham mengenai budaya positif tersebut. Dan insya Allah akan kami terapkan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dapat berguna dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.